sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ashabas sa'adah, pada para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita semuanya, beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Haj Ihsanuddin, guru kita semuanya. Beliau Ketua Majlis Wakil Cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Cikarang Utara. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nadiyat yang dimuliakan Allah. Malam hari ini kita kumpul di sini di dalam rangka kita sama-sama ikut mensyukuri adanya tasyakkur Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentar. Sebelum saya lebih lanjut ngomong soal Maulid, saya mau nanya dulu. Malam ini ibu-ibu nih nahan ngantuk, betul apa betul? Malam ini ibu-ibu nahan capek. Dari pagi ada yang udah kerja ke pasar, buka warung, terus malam majlis takliman, malam lagi ikut pengajian di sini. Betul apa betul? Bapak-bapak juga sama, malam hari ini nahan capek, nahan ngantuk, datang ke sini. Tadi di jalan lagi dari rumah menuju masjid, ada yang nanya, "Bu, mau kemana?" Ibu-ibu jawabnya, "Saya mau maulid nabian." Betul apa betul? Bapak-bapak juga sama, di jalan ditanya, "Pak, Bapak mau kemana?" "Saya mau ikut muludan." Betul apa betul? Nah, sebenarnya kita kumpul di sini meriah. Tadi baca Simtud Duror, tadi baca kitab Maulid Barzanji. Labelnya peringatan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu kumpul di sini peringatan muludan. Tahu enggak tujuannya muludan itu apa? Tahu apa enggak? Tahu apa enggak kita tujuannya memperingati muludan? Enggak tahu. Bubar aja, bubar. Ada yang ngomong ke saya, "Gus, malam ini saya mah muludan di sini tujuannya pengen cari ilmu." Betul apa betul? Ada yang punya tujuan begitu, ada. Ada yang tujuannya begitu. Kalau ada, saya kasih tahu, enggak tepat. Enggak tepatnya kenapa, Gus? Sebab kata kitabnya Santri Ta'limul Muta'allim mengatakan bahwa di antara akhlaknya orang yang menuntut ilmu, pertama datang ke guru. Setelah datang ke guru, ngomong ke guru, ke kiai, "Kiai, saya mau nuntut ilmu." Kata kiai bilang, "Boleh Bu, boleh Pak." Maka ibu-ibu harus berani diem di pondoknya kiai sebentarnya 1 tahun, lama-lamanya boleh berapa tahun pun. Harus nurut ke kiai. Hidupnya harus berani prihatin. Makan sedikit, tidur sedikit, tiap pagi ngadep kiai, bawa kitab, bawa Quran, ngaji dengan kiai. Itu akhlaknya orang yang nuntut ilmu. Nah, sementara malam ini ibu-ibu, bapak-bapak kumpul di sini tujuannya muludan dan pengen nuntut ilmu, dikasih kue, dikasih air minum, entar kalau ngantuk tinggal nenglengin kepala doang. Ini begini akhlaknya orang yang nuntut ilmu apa bukan? Bukan. Jadi kalau sekarang kita kumpul di sini tujuannya kita nuntut ilmu, enggak tepat.
Ada lagi yang ngomong ke saya, Gus, saya mah datang ke sini ikut muludan tujuannya pengen kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Ada yang pengen begitu, ada yang tujuannya begitu, ada. Kalau ada, pertanyaannya, orang kayak macam kita nih bisa enggak kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad disebut sebagai afdolul makhlukat. Nabi Muhammad itu adalah afdolnya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Batinnya sempurna, zahirnya sempurna. Nabi Muhammad nggak pernah suudzon kepada siapapun. Bahkan orang yang pernah menganiaya beliau, sebelum orang itu minta maaf, Rasulullah sudah memaafkannya. Batinnya sempurna, zahirnya sempurna. Ada pertanyaan, Gus, zahirnya Nabi Muhammad dengan zahirnya Nabi Yusuf alaihissalam sempurna mana? Jawabannya, sempurna zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa, Gus? Perempuan kalau melihat kegantengannya Nabi Yusuf, saking terkesimanya, kalau dia dalam kondisi ngiris bawang, dia nggak terasa ngiris tangannya sendiri. Ada perempuan lagi ngiris sayuran, Nabi Yusuf lewat. Saking gantengnya Nabi Yusuf, perempuan itu terpelongok sampai nggak terasa dia ngiris tangannya sendiri. Kenapa kalau sama Nabi Muhammad nggak pernah begitu, Gus? Jawabannya, Allah subhanahu wa ta'ala membungkus kesempurnaan zahir Nabi Muhammad, dibungkus dengan nilai karismatik yang jauh lebih besar dibanding nabi-nabi yang lainnya. Sehingga Nabi Muhammad zahirnya sempurna, dibungkus dengan kewibawaan yang sempurna. Sehingga ketika Nabi Muhammad lewat, perempuan lihat kanjeng Nabi Muhammad nggak sempat cinta birahi. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam kadang melarang kita untuk menatap wajahnya beliau, karena semata-mata wajahnya beliau, zahirnya beliau penuh dengan karismatik yang tinggi. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Kalau malam ini orang Cikarang Utara mulu dan tujuannya pengen kayak kanjeng Nabi, pertanyaannya, bisa apa enggak orang kayak macam kita kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak bakal bisa, ngimpi. Sebab orang kayak macam kita ini bupa, jangankan pengen kayak kanjeng Nabi Muhammad, pengen kayak orang sebawahnya kanjeng Nabi Muhammad saja kita nggak bisa. Contoh siapa? Kita pengen seperti sahabat dekatnya beliau, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kita pengen kayak Sayyidina Utsman, nggak bakal bisa. Kenapa sebabnya, Gus? Sebab yang namanya Sayyidina Utsman ini bupa, konglomerat. Sayyidina Utsman itu adalah miliarder, tanahnya banyak, rumahnya banyak, kebunnya banyak, ternaknya banyak. Begitu beliau masuk Islam, tanahnya dijual, rumahnya dijual, kebunnya dijual, ternaknya dijual. Duitnya dikemanain? Duitnya dikumpulin, dikasihkan ke Nabi Muhammad untuk dakwah Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen niru kayak Sayyidina Utsman, gak bakal bisa. Bandingannya, dah buat orang Cikarang Utara mah, kalau rumah kemahalan, tanah kemahalan, ternak kemahalan, mobil kemahalan. Dah buat orang Cikarang Utara mah, tuh motor Vario yang warna merah yang ada di pojok rumahnya ente, ntar selesai maulid kita kumpulin, kita jual rame-rame, duitnya dikumpulin buat dakwah Islamnya masjid. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya mesti kagak boleh, orang potongan-potongan pelit kecimprit begitu. Jadi kalau malam ini kita maulid Nabi, tujuannya pengen kayak Nabi Muhammad, gak akan bisa. Ngimpi. Terus tujuan kita muludan malam hari ini apa, Gus? Buat kita orang awam tujuannya nggak usah terlalu tinggi. Buat kita orang awam tujuannya nggak usah terlalu muluk. Terus apa tujuan kita maulid Nabian malam hari ini, Gus? Tujuannya belajar cinta
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi belajar, baru belajar. Suruh cinta beneran mah potongan kayak gini kagak bakal bisa. Ada yang nentang lagi, nggak masuk akal Gus. Maksud lu nggak masuk akal bagaimana? Lah orang kayak macam kita dijangankan kumpul dengan Nabi, ketemu dengan Nabi aja kita nggak pernah. Apa ada di Cikarang Utara orang yang pernah ketemu sama Nabi umpama di perempatan pasar? Ada banget. Ngomong ada, saya kaplokin mukanya. Orang kayak macam kita ini jangankan berkumpul dengan Nabi, ketemu dengan Nabi saja nggak bisa. Ujuk-ujuk kita bicara cinta dengan Nabi. Orang kayak macam kita ini kumpul dengan Nabi nggak pernah, ketemu nggak pernah, lihat aja nggak pernah. Ujuk-ujuk kita bicara cinta kepada Nabi, nggak masuk akal. Bentar dulu, bentar. Urusan masuk akal nggak masuk akal. Jangankan kita cinta kepada Nabi, yang orangnya aja kita nggak pernah ketemu. Wong lagi ngomong soal cintanya saja, yang namanya cinta ini perkara yang nggak masuk akal. Yang namanya cinta perkara nggak masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya cinta bukan gejala zahiriyah, tetapi cinta adalah gejala batiniah. Karena cinta gejala batiniah, maka yang namanya cinta adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau cinta tidak masuk akal, maka tingkah lakunya orang yang jatuh cinta kadang-kadang enggak masuk akal. Contoh dulu, zamannya ibu-ibu sama bapak-bapak pacaran. Bapak-bapak kalau muji ibu-ibu luar biasa hebatnya. Fotonya ibu-ibu ditempeli di pojok kamarnya, terus ada tulisannya, engkau rembulanku. Betul apa betul? Yang namanya rembulan indah banget Bu, apalagi kalau dipandang dari bawah. Tanggal 15 bulat bercahaya, kerlap-kerlip, indah banget. Sementara orang yang digambarkan rembulan, potongannya modelnya kayak gini. Sebegitu juga sebaliknya. Zamannya bapak-bapak ibu-ibu pacaran, yang namanya ibu-ibu kalau muji bapak-bapak luar biasa hebatnya. Fotonya bapak-bapak ditempel di pojok kamarnya, ada tulisannya, engkau Arjunaku. Arjuna sosoknya panglima perang Bu. Badannya gede, kulitnya putih, hidungnya mancung, baunya wangi, mahkotanya emas. Sementara orang yang digambarkan Arjuna, potongannya modelnya no. Boro-boro, badannya gede, malah kadang-kadang bengking keriwing. Udah bengking keriwing ditambah keteknya baik. Al-Imam Abdullah Al-Farid pernah menceritakan di dalam satu kitabnya. Dulu, zamannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita tahu yang namanya Nabi Sulaiman ini raja makhluknya Allah. Kekayaannya nggak ada yang ngalahin. Istananya Nabi Sulaiman gedenya 18 kabupaten Bu. Kubah istananya Nabi Sulaiman gedenya 4 kecamatan. Satu hari di saat Nabi Sulaiman duduk di singgasana, Nabi Sulaiman melihat ada 2 burung pipit lagi pacaran di atas kubahnya. Kata burung pipit yang laki-laki ngerayu pacarnya, "Neng, tahukah Neng betapa besar rasa cinta abang sama Neng?" Kata burung pipit yang perempuannya bilang, dasar laki-laki mas semuanya gombal. Kata burung pipit yang laki-laki, "Jangan begitu Neng. Kalau Neng gak percaya, silahkan Neng minta bukti apa. Abang harus membuktikan cintanya abang kepada Neng dengan cara apa. Kalau di hari ini Neng perintahkan abang suruh ngebedol kubah istana Nabi Sulaiman yang gedenya 4 kecamatan ini, dibalik buat angkrem telurnya Neng, abang lakuin." Ngelihat burung pipit ngomong begitu, Nabi Sulaiman bagaimana? Marah. Kata Nabi Sulaiman ngomong, burung pipit, sombong lu keterlaluan. Besar kepalamu keterlaluan. Wong badanmu aja gedenya nggak jauh sama jempol kaki saya. Berani-beraninya kamu mau ngebedol kubah istana saya yang gedenya 4 kecamatan ini. Sombong kamu burung pipit.
Burung pipit yang laki-laki terbang, berhenti di depannya Nabi Sulaiman. Sambil menundukkan kepalanya, beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, saya mau matur." "Matur apa kamu burung?" "Ya Nabi Allah, saya ini adalah hambanya Allah yang sedang dilanda cinta. Saya ini adalah hambanya Allah yang sedang dilanda asmara." Apa Nabi juga tahu yang namanya cinta itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena cinta sesuatu yang tidak masuk akal, maka banyak tingkahnya orang jatuh cinta yang tidak masuk akal. Seperti halnya hamba ini ya Rasulullah. Hamba ini tadi meraih pacar hamba dengan kata-kata seperti itu, bukan semata hamba sombong di hadapan Allah. Hamba merayu kata-kata dengan pacar hamba dengan kata seperti itu, bukan semata hamba sombong kepadamu ya Nabi Allah. Tetapi itu adalah bahasa cinta hamba untuk pacar hamba. Selesai burung pipit ngomong begitu, Allah mengutus Nabi Sulaiman, malaikat Jibril, untuk ngomong kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Allah? Kata Allah bilang, "Nabi Sulaiman, burung benar." Nabi Sulaiman langsung sadar, beliau langsung minta maaf sama burung. Kata Nabi Sulaiman ngomong, "Burung, saya minta maaf, kamu yang benar. Saya yang salah. Dan sekarang terusin, rayu tuh pacar kamu. Ntar kalau pacar kamu mau diajak nikah, kamu saya nikahkan di depan dan di dalam istanaku ini." Bahasa cinta. Sama kayak kita malam hari ini maulid nabian di sini. Ini tukang sound system resek banget ini. Mana tukang sound systemnya? Jangan-jangan udah tidur dia. Feedback. Sama dengan kita malam hari ini muludan Pak. Dikatain gak masuk akal, boleh. Dikatakan gak masuk akal, terserah. Tapi yang jelas kumpulnya kita malam hari ini dengan sama-sama membaca sholawat dan mendengarkan pengajian, itu adalah gambaran bahasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawat. Bahasa cinta. Kesimpulannya, orang yang suka maulid nabian berarti cinta kepada Rasul. Orang yang membid'ahkan maulid nabi berarti nggak cinta sama Rasul. Mau milih mana? Lu mau milih golongan yang membid'ahkan maulid, apa mau yang ikut maulidan? Ikut? Betul apa betul? Segini aja. Terus. Enak aja lu terus ongkos aja belum jelas terus. Ini malam ini judulnya panitianya adil, betul apa betul? Yang dikasih air minum kayak yang cuma duduk doang, gua juga dikasih air minum tuh. Cuma di mana-mana panitia pengajian nih sama judulnya kiai mesti air putih, padahal gua juga doyan air jeruk, doyan gua. Ini aqua segini dibuntet 3.000 nih. Ini minuman ininya 5.000. Jadi kalau di total jumlahnya 8.000. Nah, gue mah gampang aja, ntar kalau pulang amplopnya kurang 8.000 berarti minuman 2 ini. Alhamdulillah. Lalu tugas kita dengan maulid nabian ini apa? Menjaga rasa cinta kita kepada Rasul. Kenapa harus dijaga, Gus? Sebab tumbuhnya rasa cinta kita kepada Rasulullah pada diri kita nggak ujug-ujug datang. Kerasa tidak terasa, kita bisa kenal Rasulullah, kita bisa cinta Rasulullah, ada yang ngajarin. Betul apa betul? Emang ada di Cikarang Utara orang yang bisa sholat nggak ngaji ke kiai? Ada. Emang ada orang di Cikarang Utara yang ujug-ujug kenal sama Rasulullah nggak ngaji ke kiai? Ada. Ngomong ada, gua tonjokin mukanya sama gua.
Orang Cikarang Utara tuh rewel-rewel, gue ngaji juga ngomong galak amat. Udah diem aja apa ngantuk tidur. Nggak usah. Nih, ceritanya datang ke ini 3.500 nih. Masih di jumlah 11.500. Nih, mas ada sprite nggak mas? Sprite. Iya. Ini minuman beli di mana sih? Keras banget bukannya. Makasih Banser. Emang Banser top. Makasih ya. Jangan dicolong nggak? Gue di belakang habis. Harus dijaga. Bagaimana cara kita menjaga? Ngaji ke kiai, ngaji ke ulama. Kenapa? Karena kiai dan ulama adalah orang yang memiliki wasilah dari Rasulullah Sallallahu. Makanya lu kalau sama kiai jangan ngejek. Di orang Cikarang Utara udah pada kagak suka sama kiai. Ngaku. Udah ngaku aja. Buktinya apa Gus? Buktinya orang Cikarang Utara kalau manggil dangdutan berani puluhan juta. Giliran manggil kiai sejam ngaji sampai mulut lemes banget. Pulang 7.500. Kalau kata orang Cirebon ngomong kirik. Betul apa betul? Makanya kata Nabi, mautul alim, mautul alam. Wafatnya kiai, wafatnya ulama, kiamatnya dunia, alias rusaknya dunia, alias matinya dunia. Betul apa betul? Kalau bupati mati, gampang nyari gantinya. Orang belum mati aja yang rebutan udah ada 8. Gubernur mati, gampang nyari gantinya. Belum mati juga udah yang ngantri udah ada 10. Lurah, mana nih palurannya mana nih? Lurahnya kagak ada. Ya biarin aja, kali aja lagi sibuk. Jangan suudon bu. Yang penting kita malam ini doain aja. Mudah-mudahan Pak Lurah umurnya panjang. Amin. Sampai hari kiamat. Apa musola? Tajuk. Apa tajuk? Bola langgar. Langgar, mesin kecil. Langgar. Imam Langgar. Mati. Itu susah nyari gantinya, sekalinya dapat kagak puguh. Udah orangnya tua, azan dilanggar, ditajuk, dapatnya salah paham. Allahu Akbar, Allahu Samad. Udah azan aja dapatnya begitu, salah paham. Enak kan imamin sholat. Baca inna a'taina mutar-muter, kagak rampung-rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa. Inna makmum samping kanannya dasar makmumnya makmum goblok. Yang penting sholatnya cepat kelar. Akhirnya pemberisikin sama imamnya, katanya ngomong innalillahi bang, innalillahi. Si imamnya dasar imam goblok lagi, sama aja kayak makmumnya. Yang penting sholatnya cepat kelar. Akhirnya apa? Aspirasinya makmum ditampung, diterusin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yang lebih goblok lagi makmum samping kiri. Ini kayaknya dari Cikarang Utara ini. Kagak ada apa-apa. Ujung-ujung amin. Makmum sama imam sama-sama gobloknya. Na'udzubillah min. Makanya mumpung masih banyak kiai, mumpung masih banyak ulama, dah tujuan Maulid Nabi kita malam ini, yuk ngaji ke kiai dan ulama biar kita bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting hadirin sekalian. Apalagi kalau kita bicara di dalam wilayah caranya musuh Islam Yahudi namanya merusak kita orang Islam. 13 negara Timur Tengah kalah sama negara seupil Israel Yahudi namanya. Saudi Arabia dengan kewahabiannya habis. Tunisia habis. Mesir habis. Libya habis. Syria habis. Indonesia target berikutnya. Apa melotot? Baru setengah jam gue udah dipelototin mulu. Kang, duduk aja Kang, duduk. Ayo duduk aja, nggak apa-apa. Duduk. Iyalah, kasihan dari tadi berdiri mulu. Saya Banser Ibu. Saya udah pernah ngikut di Klatsat, Susbalan, Susbanpim sampai Susplat. Kalau di TNI saya bintang 3. Lu jangan ngejek sama Banser. Ngejek sama Banser gue sikat nih. Jangan ngejek sama Banser Pak. Banser itu santri, betul apa betul? Santri dari Kiai Nahdlatul Ulama. Makanya kata Habib Lutfi paman saya bilang, saya tidak mau masuk surga lebih dulu sebelum Banser masuk lebih dulu. Padahal saking tawaduknya Banser, kalau Banser dikasih kesempatan masuk surga lebih dulu, begitu masuk di dalam kagak ada kiainya, Banser pasti keluar lagi. Ditanya, sahabat Banser kenapa keluar lagi? Kagak ada kiai gua di dalam. Ayo pada ikut Banser, yang muda-muda nih pada ikut Banser. Jangan nakal mulu hidup lo, buat tiup lu ntar lo. Cuma bedanya apa Gus? Bedanya orang Yahudi belum berani datang langsung ke Indonesia. Jangan macam-macam. Saya ngomong begini hasil penelitian. Saya pernah diutus untuk mengadakan penelitian radikalisme Islam transnasional sampai 5 negara. Bedanya orang Yahudi belum berani masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah kuat di Indonesia. Alias karena ada NU. Orang Yahudi cuma takut sama orang NU. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak bisa nyirin orang NU, nggak bisa bikin celah sama orang NU. Dengan konsep tasamuhnya, dengan konsep tawasudnya, dengan konsep tawazunnya, ini yang membuat orang Yahudi bingung nyifatin orang NU. Yang kedua, liatin, yai kita orang NU biar udah tua, udah sepuh, kagak dapat gaji dari mana-mana, dia masih ikhlas memelihara pondok pesantrennya. Betul apa betul? Lihat kiai kita biar udah sepuh, udah tua, nggak dapat gaji dari mana-mana, tapi kiai kita masih ikhlas menghidupi majlis taklimnya. Betul apa betul? Lihat kiai kita orang NU, biar dia udah sepuh, nggak dapat gaji dari mana-mana, tapi beliau masih ikhlas ngajarkan alif bata ke masyarakatnya. Sehingga
Penanaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah tidak melulu ditempuh melalui jalur formal pendidikan, tapi juga melalui sentuhan sosial kemasyarakatan. Dan ini yang melakukan adalah kiai dan ulama kita yang ikhlas. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti orang Yahudi takut, lalu orang Yahudi cuma tinggal diam aja. Enggak. Orang Yahudi terus mencari cara bagaimana caranya Islam hancur di Indonesia. Orang Yahudi tahu basisnya Islam di Indonesia NU. Maka kata orang Yahudi, untuk menghancurkan Islam di Indonesia, pertama yang harus dihancurkan siapa? NU. Karena NU hancur, Islam di Indonesia dengan sendirinya akan hancur. Orang Yahudi tahu basisnya NU, 1 pesantren, 2 madrasah, 3 majelis taklim, 4 pengajian keilmuan. Pimpinannya siapa namanya? Kiai dan ulama. Maka kata orang Yahudi, untuk menghancurkan Islam di Indonesia, pertama yang harus dihancurkan NU. Untuk menghancurkan NU, caranya 1, jauhkan masyarakat dari kiai dan ulama NU-nya. Jauhkan masyarakat dari madrasah NU-nya. Jauhkan masyarakat dari pesantren NU-nya. Jauhkan masyarakat dari majelis taklim NU-nya. Biar apa? Biar orang Indonesia tidak kenal NU, goblok dengan agamanya, tidak terbina oleh kiai dan ulamanya. Kalau sudah begitu gampang dibelokinnya. Apa melotot? Lototin mulu gua di sini. Kalau masyarakatnya udah jauh dari kiai dan ulama NU-nya, jauh dari pesantren NU-nya, jauh dari madrasah NU-nya, jauh dari majelis taklim NU-nya, tidak terbina oleh kiai dan ulamanya, masuk cara yang kedua. Apa? Perbanyak aliran sesat di Indonesia. Kebukti apa kebukti? Lihat zaman reformasi, di saat kiai dan ulama NU disudutkan. Lihat di saat zaman reformasi kiai dan ulama NU, pesantren NU dilecehkan, banyak bermunculan aliran sesat yang gak karu-karuan di Indonesia. Betul apa betul? Pertama reformasi ada aliran namanya aliran Islam murni, yang kalau sholat isya 30 perempuan 30 laki-laki. Selesai sholat listriknya dimatiin, terus nubruk sedapat-dapatnya. Gua tadinya mau ikut gua, keburu bubar dulu. Kata gua ngomongnya aliran cocok banget buat kiai muda ini. Na'udzubillah min. Pertengahan reformasi ada lagi aliran namanya aliran Islam Jasun, Jawa Sunda, pusatnya di Brebes, Jawa Tengah. Nabinya namanya Tukimin. Tukang baksonya tuh jadi nabi, namanya Tukimin. Kata saya ngomong, masa nabi namanya Tukimin? Ya kagak enak, terutama di sholawatannya. Kayak tadi sambil diketimpringin rebana, masa shollu ala Tukimin. Na'udzubillah min. Belum lagi melalui sosial, pendidikan, politik, dan ekonomi. Hati-hati. Zaman reformasi, ujuk-ujuk banyak orang ngaku jadi nabi. Betul apa betul? Betul. Kita ada yang bayar, Pak. Gak usah saya ceritain, yang bayar siapa? LSM Zionis yang markasnya di Melbourne, Australia. Bayarannya berapa? 50 miliar suruh ngaku jadi nabi. Yang terkenal namanya Musadek, pelatih bulu tangkis, ngaku jadi nabi. Dapat wahyu dari Bogor.
kata saya ngomong, saya mah ke Bogor dapetnya tales, Bapak. Dah, segini aja. Terus apa terus? Terus apa terus? Belum selesai musyrik, masuk lagi. Giliran ada orang bikin gara-gara apa? Ngaku jadi nabi mah kagak, cuma berani-berani merubah syariatnya sholat. Siapa namanya? Namanya Kiai Roy. Bentar, tadi ada suaranya piring. Bro, kalau mau nyiapin makan jangan kenceng-kenceng begitu, bro. Ganggu ngaji perut gue yang kagak tahan ini. Namanya Kiai Roy. Dari Malang, Jawa Timur, disangka semua bisa di bahasa Indonesiain, sampai sholat pakai bahasa Indonesia. Padahal yang masuk rukunnya sholat yaitu qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah yang dimaksud nih yang Qur'ani. Kalau bahasanya diganti bahasa Indonesia, berarti Fatihahnya udah kagak Qur'ani lagi. Ini nggak sah nih. Disangka semua bisa di bahasa Indonesiain, sampai sholat pakai bahasa Indonesia. Padahal sholat pakai bahasa Indonesia lucu, semasjid rame. Yang imamin Kiai Ihsanuddin, aslinya dari Cirebon. Takbiratul ihramnya Gusti Allah gede pisan cah. Masa sembahyang begitu? Disangka semua bisa di bahasa Indonesiain. Iya mah iya, tapi ya kagak gitu-gitu amat. Sebab yang namanya Islam itu agama yang paling luas. Betul apa betul? Islam itu agama yang paling bisa menyesuaikan dengan budaya manusia manapun. Cuman bahasa apa? Agama Makanya dalam konteks keindonesiaan, di Islam itu ada bahasa yang enaknya cuman pakai bahasa Arab aja. Ada bahasa yang enak pakai bahasa Indonesia aja. Ada bahasa yang enak pakai bahasa apa aja. Contoh bahasa yang enak pakai bahasa apa aja, contoh bahasanya bagus. Bahasanya tembang solawatan. Kata orang Cikarang Utara nembang solawatan. Hayu kawan sami kita seneng ibadah. Orang seneng ibadah, jaminannya surga. Orang seneng ibadah, jaminannya surga. Tembang solawatannya orang Cikarang Utara. Dari Cikarang Utara ke timur, kemana? Solo. Kata orang Solo nembang selawatan. Hayu konco podo ndang remengi podo, uang remengi podo jaminane swarga. Uang remengi podo jaminane swarga. Tembang selawatannya orang dari Solo ke barat lagi kemana? Bandung, Sunda. Cek kurang Sunda nembang sholawatan. Hayu rencang sami, urang cinta ibadah. Urang cinta ibadah, jaminan surga. Urang cinta ka ibadah, jaminan surga. Sholli wa sallim. Biman qad wal ali wal biman qad. Berarti kesimpulannya tembang sholawatan itu bahasanya enak, pakai bahasa apaan aja. Betul apa betul? Yang kedua, di Islam ada bahasa yang enaknya cuman pakai bahasa Arab doang. Ada. Jangankan di bahasa Indonesia kan, lagi Jawa yang biasa saya ngomong aja kagak enak. Ada. Contoh bahasanya apa Gus? Bahasanya azan. Sok kagak percaya, di mana-mana yang namanya azan
kadang-kadang enaknya cuman pakai bahasa Arab doang, Bu. Enaknya cuman pakai bahasa Arab aja, Pak. Bapak-bapak ke Amerika azannya pakai bahasa Arab. Ibu-ibu ke Eropa azannya pakai bahasa Arab. Ibu-ibu bapak-bapak ke Saudi Arabia apalagi. Sebab yang namanya azan enaknya cuma pakai bahasa Arab dan disyariatkannya cuma pakai bahasa Arab. Sebab enaknya kayak apapun suaranya, azan pakai bahasanya orang Cikarang Utara kagak enak. Contoh, Gusti Allah gede banget, Gusti Allah gede banget. Enak apa kagak? Enak apa enggak? Enak. Yang ketiga, di Islam ada bahasa yang enaknya cuma pakai bahasa Indonesia aja. Ada. Jangankan di bahasa Arab kan, lagi Jawa yang biasa gua ngomong aja kagak enak. Ada. Contoh bahasanya bagus. Bahasanya lagu Indonesia Raya. Sok nggak percaya. Di mana-mana yang namanya lagu Indonesia Raya enaknya cuma pakai bahasa Indonesia doang. Sebab enaknya kayak apapun suaranya. Umpama nyanyi lagu Indonesia Raya diterjemahin pakai bahasa Jawa. Jawanya Jawa Tegal, Brebes, Pemalang, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Kebumen. Kagak enak. Contoh, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Di belakang ada orang Brebes, Tegal, Pemalang, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Kebumen, bareng-bareng nyanyi pakai bahasanya sendiri. Indonesia lemah banyune nyong, betune nyong, nang kanan nyong ngadeg dadi taknen boken nyong. Enaknya, enaknya, kagak enak di samping kagak enak kata yang dengerin ngomong. Raimu nyanyi apa? Betul apa betul? Betul apa betul? Belum selesai. Yang namanya Kiron masuk lagi. Giliran perempuan bikin gara-gara, agak tanggung-tanggung yang diaku bukan nabi. Siapa? Malaikat Jibril, bos. Siapa namanya siapa? Lia Edan. Lia Edan. Perempuan ngaku jadi malaikat Jibril. Akhirnya ditangkap polisi. Makanya kata saya ngomong, polisi paling top, markotop se-alam dunia. Cuman polisi Indonesia doang bisa nangkep malaikat Jibril. Saya pernah, Bu, habis ngaji ke Cempaka Putih, pulangnya mampir di supermarket gede namanya ITC Cempaka Mas Jakarta. Lagi enak-enaknya saya berdiri, kata satpam ngomong, Pak, minggir Pak, minggir. Ada apa Pak Satpam? Malaikat Jibril mau lewat. Lalu saya tunggu-tunggu, nggak tahu jebulnya siapa sih Lia Edan itu. Saya buntutin nih dari belakang nih. Nggak tahu masuknya kemana coba? Supermarket. Lagi apa Gus? Mohon maaf ya. Lagi milih kutang. Masa malaikat Jibril pakai kutang? Orang kata Quran aja yang namanya Quran ngomong, malaikat Jibril ini sayapnya doang, ini sayapnya. Lebarnya 1000 dunia, sayapnya doang. Sekarang bayangin kalau malaikat Jibril pakai kutang. Sisa bahan sebekasi habis semua ini. Kemana Pak bahannya Pak? Diborong. Buat apaan? Buat bikin kutangnya malaikat Jibril. Na'udzubillah min. Belum selesai. Yang namanya Lia Edan masuk lagi. Giliran masuknya organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, tapi nyatanya merusak kehidupan Islam di Indonesia. Hati-hati. Ini dibina oleh LSM Zionis yang markasnya di Melbourne, Australia. Setiap tahun dia dapat kucuran dana. Ciri-cirinya bagaimana Gus? Gampang.
Kalau ada organisasi ngakunya Islam tapi ngajak kita untuk khianat dengan muahadah wataniyahnya, khianat terhadap bangsa dan negaranya. Kalau ada orang Islam atau organisasi Islam ngajak kita untuk mengkafirkan orang Islam lainnya yang tidak sependapat dengan dirinya. Kalau ada organisasi ngakunya Islam ngajak kita untuk benci dengan pemerintah yang sahnya. Ada organisasi ngakunya Islam senangnya ngebid'ahin ibadahnya orang Islam lain, mengkafirkan orang Islam lain, tuh organisasinya. Yang jadi target siapa? Kita orang NU. Orang NU yang senangnya tahlilan, betul apa betul? Orang NU yang senangnya muludan, betul apa betul? Orang NU yang senangnya rajaban, betul apa betul? Orang NU yang cinta NKRI, orang NU yang cinta dengan kiai dan ulama, orang NU yang cinta dengan pesantren, dikafir-kafir, dibid'ah-bid'ahin ibadahnya. Bilangnya katanya, apaan tuh tahlilan? Bid'ah haram, katanya begitu. Makanya kalau di sini ada orang kayak macam begitu, kagak usah diajak debatan, sayang-sayang mulut kita. Terus gimana Gus? Keprukin aja. Muludan, rajaban, bid'ah haram. Lah gue jawab, mau kayak lo berani ngaramin muludan sama rajaban, mending berantem aja sama saya. Kata teman saya ngomong, emang kenapa Gus? Lah saya yang paling dirugiin saya. Ruginya kenapa Gus? Ya kalau kagak ada muludan sama rajaban, ntar kagak ada yang undang gua, goblok. Betul apa betul? Ini semua yang datang di sini orang NU semua nih. Orang NU semua? Suka muludan? Suka rajaban? Cinta kiai? Cinta ulama? Cinta pesantren? Cinta Indonesia? Berarti CS sama saya. CS. Bapak-bapak suka muludan, saya suka muludan. Ibu-ibu suka rajaban, saya suka rajaban. Bapak-bapak, ibu-ibu cinta NKRI, cinta kiai, cinta ulama, cinta pesantren. Saya cinta NKRI, cinta kiai, cinta pesantren. Cek. Kagak usah ditepukin. Model begini tepuk doang nih kenceng, ngerti mah kagak. Pulang pengajian di perempatan ditanya tadi Gus Faris ngomong apaan? Tahu kagak begitu jelas gitu. Cek. Makanya karena CS malam ini saya ngaji di sini kagak diamplopin, kagak apa-apa. Alhamdulillah. Ikhlas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Emang potongan begini senangnya cuma gratisan doang nih. Makanya saya ngomong karena CS malam ini saya ngaji di sini kagak diamplopin, kagak apa-apa. Ikhlas. Ada pojok ada ngomong alhamdulillah. Lah saya mah kagak bohong Ibu. Jujur. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Sayangnya yang ikhlas sayangnya. Entar yang ngamuk bininya saya. Dan gini aja deh. Saya boleh nggak jujur sama orang Cikarang Utara? Boleh. Orang Cikarang Utara, orang Cikarang Utara. Orang Cikarang Utara. Boleh saya jujur, boleh? Boleh. Ini jujur nih, jujur nih. Yang namanya saya itu, yang namanya saya, ini sering bertengkar sama bini gara-gara amplop. Bener, terutama kalau habis ngaji di model kampung begini nih,
Biasanya saya pulang, saya langsung ditanya sama bini saya, Gus, amplopnya mana? Amplopnya mana? Kata saya ngomong, kagak ada, Neng. Lah Gus emang ngaji di mana sih? Di masjid. Terus di kampung. Jadi bagaimana? Ya udah ikhlas-ikhlasan aja. Bini saya jawabnya apa? Emang orang bisa kenyang pakai ikhlas, Gus? Katanya. Kata bini saya begitu, makanya saya mau jujur aja, yang namanya saya ini sering bertengkar sama istri gara-gara amplop, sering. Makanya daripada ntar pagi saya pulang ke rumah bertengkar sama bini gara-gara malam ini panitia kagak ngamplopin saya, mending panitianya aja yang saya gebukin. Guyon. Ngerti guyon? Apa guyon? Bercanda. Kalau kata orang Sunda naon? Gereyan. Hati-hati Bu, organisasinya banyak, apalagi di Bekasi. Banyak banget. Lu salah nitipin orang, anak lu kebangsa. Balung lotot. Gua sama Kiai Ihsan nih sama Cirebon, betul? Cirebon, Kiai Ihsan udah lama diem di sini. Dia mah bener-bener kiai, diem di pesantren. Istilahnya namanya Kiai Tandur. Kiai di NU tuh kategori kiai ada banyak. Yang pertama namanya Kiai Tandur. Kiai Tandur itu mana? Kiai yang suka nanem. Ini kiai yang di pondok nyetakin ulama-ulama namanya Kiai Tandur. Yang kedua ada Kiai Sembur. Kiai Sembur itu siapa? Kiai yang pinter ilmu hikmah, sering ngobatin orang kemasukan jin, kena santet, kena teluh, tuh namanya Kiai Sembur. Yang ketiga Kiai Catur. Siapa Kiai Catur? Kiai Catur itu kiai yang aktif di dunia politik. Contohnya Mbak Ma'ruf Amin, wakil presiden kita, itu Kiai Catur. Nah yang keempat nih, Kiai digital printing. Sablon. Kiai apa? Kiai digital print. Mana wujudnya? Lalu ini ada di depan lu nih, Kiai digital printing. Iya, prestasinya paling hebat nempel di banner, Bos. Oh. Organisasinya banyak, apalagi di Bekasi. Hati-hati. Ini caranya orang Yahudi merusak kita. Bab dalam sepanjang sejarah peradaban kehidupan beragama, Yahudi paling tidak bisa dalam jajah Islam. Semua agama sudah terjajah oleh Yahudi, hanya Islam. Maka Yahudi menggunakan cara merusak Islam dengan menggunakan orang Islamnya sendiri. Hati, makanya Bu, kita ini jangan takut dengan label syariah, tapi juga jangan nakut-nakutin dengan label syariah. Betul apa betul? Gak semuanya disyariahin, sampai kue klepon disyariahin, geblek lu. Kue klepon syariah, kerudung syariah. Yang bahaya lonte syariah. Ada Pak, lonte zaman sekarang pada pakai jilbab semua. Ya betul. Ditanya sama saya, Mbak kan lonte, ngapa pakai kudung? Dia jawabnya enteng, saya mah lonte saring Agus, katanya begitu. Lonte syariah itu bagaimana caranya? Ntar kalau ada orang yang habis nyewa saya, itu bayarannya dipotong 2,5% buat zakat, katanya. Geblek. Bagaimana solusinya agar kita tidak terjebak dengan tipu jara Yahudi? Ikut NU. Bagaimana solusinya agar kita tidak terjebak dengan tipu daya orang Yahudi? Ikut ke NU. Karena orang Yahudi membungkus cara-cara dakwanya mereka dengan bungkusan agama, seolah-olah agama banget, tapi nyatanya di dalamnya adalah misi perusakan Islam. Ikut NU. Yang pemuda ikut Ansor, ikut Bansar, ikut Pagar Nusa, ikut PGN. Yang muda-muda perempuan ikut Fatayat. Pelajar ikut IPPNU, ibu-ibu ikut Muslimat.
bapak-bapak ikut ke Jam'iyah Nahdlatul. Bu Pak, saya ini saking NU-nya sampai saya itu bisa bedain antara fatayat dengan muslimat dengan mata tertutup. Sok kagak percaya, ayo dibuktiin. Mata saya ditutup, saya tahu nih cewek muslimat atau fatayat. Bagaimana caranya Gus? Suruh lewat. Kalau baunya wangi parfum fatayat. Tapi kalau baunya balsem, PPO, GPU muslimat. Saya pengurus pusat Gerakan Pemuda Ansor. Saya pengurus pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Saya salah satu ketua pimpinan pusat Majelis Dzikir Rijzalul Ansor GP Ansor. Saya penasehat Pagar Nusa Jawa Barat. Dan saya sekretaris jenderal Patriot Garuda Nusantara Indonesia. Gini Pak, tapi biar gua nih banyak jabatannya begini, gua mah kalah aja sama makhluk beginian nih. Iya, katanya Gus Faris kalau ngaji galak banget. Ya galak di panggung, giliran di rumah mah ketemu sama bini leleh. Bini, ini makhluk begini menangan ini makhluk begini nih. Yang pemuda ikut Pagar Nusa, ikut Bansar, ikut Ansor, ikut PGN. PGN adalah Ansor, Ansor PGN, Pagar Nusa adalah Bansar, Bansar adalah Pagar Nusa. Mereka adalah pemuda-pemuda yang terdidik, berhikmah dalam perjuangan kiai dan ulama Nahdlatul Ulama. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Wallahi hak demi Allah, tallahi billahi. Saksikan oleh orang Cikarang Utara malam hari ini. Saya Muhammad Faris Fuad Hashim Al-Husaini sanggup menjadi saksi kebaikan bagi pemuda-pemuda Ansor, pemuda-pemuda Bansar, pemuda-pemuda Pagar Nusa, dan pemuda-pemuda PGN nanti di akhirat. Amin. Takbar, takbir, takbar, takbir. Allahu Akbar. Dikira gua FPI. Kalau FPI takbir, Allahu Akbar, betul. Nah, kalau anak Ansor bukan takbir, traktir. Ayo ikut ke Kiai dan ulama. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan Maulid Nabi malam hari ini, dah orang Cikarang Utara nggak usah muluk-muluk, ngaji ke Kiai dan ulama, ramekan pondok pesantrennya, ramekan majlis taklimnya, ramekan masjidnya, ramekan musolanya. Yuk balik berjuang dengan para Kiai dan para ulama NU-nya. Insya Allah kita semua bakal selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Bu Pak, Indonesia ini dibangun sama Kiai dan ulama NU. Indonesia ini dibangun dengan karomah Kiai dan ulama NU. Bagaimana kok saya bisa nyebut karomah? Mbah Wahab Hasbullah menciptakan sebuah lagu tahun 1930. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum Indonesia dikonsolidasikan. Kiai NU sudah menyebut kata Indonesia dalam lagunya. Lagunya judulnya Subhanul Waton. Untuk anak Ansor, lagu Subhanul Waton itu rawinya saya. Rawinya saya. Kenapa? Karena orang yang pertama diajarkan lagu itu saya. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal waton Indonesia. Lagu itu diciptakan tahun 1930, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kiai NU sudah menyebut kata Indonesia. Bukti enggak? Indonesianya ada enggak di hari ini? Ada. Kalau itu bukan karomahnya beliau, apa? Jawab. Kalau Indonesia berdiri di hari ini bukan karena karomah dari Kiai dan ulama NU, apa? Ayo jawab. Kalau lu ngomong Kiai NU cuma numpang hidup di Indonesia, lu ngomong Kiai NU tidak punya jasa di Indonesia, saya tanya, lu pernah berkorban apa untuk Indonesia? Dan lu tahu apa soal Indonesia? Ayo jawab.
kagak bisa jawab, kita gebukin rame-rame. Setuju? Mbak Abbas Pondok Buntut Pesantren, kakek saya, penentu penyerangan 10 November, penggagas resolusi jihad, tanggal 22 Oktober yang sekarang kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Gagasannya kakek saya, Mbah Abbas. NU didirikan oleh 4 ulama besar. Pertama, Mbah Hashim Asy'ari. Yang kedua, Kiai Abbas Pondok Buntut Pesantren. Yang ketiga, Mbah Wahab Hasbullah. Dan yang keempat adalah Kiai Bisri Samsuri. Mbah Abbas menggagas resolusi jihad tanggal 22 Oktober. 4 kiai tersebut berembuk di Pondok Buntut Pesantren menelurkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Wajib fardu ain untuk orang Indonesia melawan pasukan Belanda, melawan pasukan sekutu Belanda. Realisasinya perang 10 November di Surabaya dengan panglima tertingginya adalah Kiai Haji Abbas Pondok Buntut Pesantren. Indonesia menang, Surabaya terbut dan bisa dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Mbak Abbas lebih tua lagi, tahun 1927. 1 tahun setelah berdirinya NU, beliau menciptakan satu lagu berjudul Nahnu Nahdiyun Indonesia. Nahnu Nahdiyun Indonesia, hablunal Islamu dinuna, nahnu fissufu finusawi'ir la akil mati rabbina, hayyanan kami ila nahdotil ulama fi nailil muna, dan seterusnya. Nahnu Nahdiyun Indonesia, saya adalah orang NU Indonesia. Jauh sebelum Indonesia dikonsolidasikan, jauh sebelum Indonesia merdeka, 2 ulama besar NU sudah menyebut Indonesia di dalam lagunya. Hari ini Indonesianya ada. Hari ini Indonesianya kita tempatin bersama. Hari ini Indonesianya kita panggoni bersama. Kalau bukan karena karomah dari kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, apa? Jawab. Maka daripada itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang Cikarang Utara nggak usah muluk-muluk. Yuk, dijaga tali persatuan dan kesatuannya. Perbaiki tali silaturahminya, ramaikan pesantrennya, ramaikan masjidnya, ramaikan majelis taklimnya, ramaikan madrasahnya. Berjuang dengan para kiai dan para ulama Nahdlatul Ulamanya. Insya Allah kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dah, gak usah nyari guru alternatif. Dengarkan orang NU. Orang NU nggak usah nyari guru alternatif. Kiai dan ulama kalian jauh lebih bertanggung jawab dunia akhiratnya daripada mereka yang hanya bisa mengumbar fitnah atas nama agama, daripada mereka yang hanya bisa jualan ayat Al-Quran, jualan agama, tapi nyatanya merusak kehidupan umat Islam di Indonesia. Paham? Paham? Maulid Nabi malam hari ini tujuan kita nggak usah muluk-muluk, ngaji ke kiai dan ulama NU-nya, bangun negara, bangsa dan agamanya. Bismillah, insya Allah kita semuanya selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdal dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badani wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma lakal hamdu syukra
walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'manna kulli mahif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir. Fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang terakhir, saya dipesankan oleh para kiai sepuh Nahdlatul Ulama, orang NU mulai malam hari ini salawat tibbil qulubnya dibaca lagi setiap habis sholat, minimalnya 13 kali. Selama membaca salawat tibbil qulub, hati kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita disehatkan selalu. Amin. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari seluruh mara penyakit. Amin. Mudah-mudahan kita dikabul semua hajatnya. Bu Pak, corona itu ada. Corona itu ada dan orang NU nggak boleh sakit karena corona. Orang NU nggak boleh mati karena corona. Ibu-ibu sama bapak-bapak harus tetap sehat biar anak-anak dan cucu-cucu kita tidak kehilangan kita. Biar ibu-ibu sama bapak-bapak bisa menghantarkan anak cucunya meraih cita-cita yang tinggi, maka harus tetap sehat, harus tetap kuat. Jadi anjuran vaksin untuk orang NU, vaksin. Turuti perintah kiai dan ulama, karena dengan vaksin itu salah satu cara dan ikhtiar kita menghindar dari penyakit. Kalau virus itu bikinan manusia. Kalau penyakit yang alami itu namanya bakteri. Kalau virus itu bikinan manusia. Maka biar kita tetap sehat, sekarang ini pengobatannya baru berupa vaksin. Jadi orang NU vaksin semua. Yang belum vaksin, vaksin. Jangan percaya dengan kabar-kabar bohong. Ayo vaksin. Biar ibu-ibu sama bapak-bapak tetap sehat. Anak-anak kita tidak yakin, anak-anak kita tidak piatu karena corona. Kita tetap sehat, bisa menghantarkan anak cucu kita meraih cita-cita tinggi. Kita tetap sehat, kita tetap bisa beribadah baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap bisa memakmurkan masjidnya, memakmurkan pesantren, dan memakmurkan majelis taklimnya. Ya, jadi pada vaksin, jangan ada yang nggak vaksin. Bu, kalau soal kecewa, saya kecewa. Saya kemarin marahin Bupati Cirebon. Karena Bupati Cirebon itu dalam masalah corona yang diperhatikan cuma ojol doang. Saya marah, Bupati yang diperhatiin jangan cuma ojol doang. Emang Kiai nggak kena imbasnya corona? Kiai juga kena imbasnya corona. Apa Kang imbasnya? Ya kan wasilah rezekinya Kiai kan dari salaman. Pas corona salamannya kagak boleh. Iya kan? Sekalinya boleh salaman begini. Kalau kagak begini, begini. Ini nempelin amplopnya bagaimana ini? Betul apa betul? Oh, makanya pada vaksin, pada vaksin. Ya, santri saya kemarin divaksin, ini udah tahap yang kedua. Bahkan kalau nanti ada yang ketiga, berarti tahap yang ketiga. Di pesantren Buntet semua santrinya divaksin. Kemarin bekerja sama dengan Polri, dikomandoi oleh Pak Kapolri, sampai santri saya semuanya berjumlah 17.550 semuanya sudah divaksin semua. Di Buntet Bu, santri laki-laki kalau mau keluar wajib ikut diklat sar dulu. Jadi begitu keluar pondok Buntet, santri saya sudah jadi banser. Semua sekolah di Buntet labelnya NU semua. MTS NU, MA NU, SMK NU, Setikes NU.
semuanya berlabelkan NU. Kenapa? Karena pendiri Nahdlatul Ulama diantaranya adalah pendiri Pondok Buntet Pesantren. Sekarang bebannya berat pada diri saya. Dulu zamannya Mbak Abbas kan sakti Pak, giliran saya kan nggak sakti. Saya sering kadang-kadang ditanya sama teman saya, Gus, dulu Mbak Abbas waktu perang Surabaya itu kan senjatanya kacang hijau. Lah sekarang itu senjatanya apa? Kacang hijau. Bedanya Mbak Abbas buat nembak pesawat, kalau saya buat bikin bubur kacang. Alhamdulillah santri saya semuanya sudah tervaksin, bahkan ini tahap keduanya sudah selesai. 17.550 dari Bekasi, jumlahnya mungkin sekitar 1.700. Santri Bekasi yang ada di Buntet jumlahnya 1.700. Itu calon banser buat Bekasi. Makanya insya Allah nanti Buntet akan menyumbangkan kader banser untuk Bekasi. Kalau santri saya keluar. Di sini ada nih Sadi, terus Hafid, itu santri saya juga ikut di banser juga kan. Saya bilang, lu ngikut Muhammadnya gue tonjok lu. Dulu zaman Orde Baru Islam itu cuma ada dua di Indonesia, betul apa betul? Satu NU, yang satu Muhammadiyah. Dulu dibikin bertengkar tuh sama pemerintahnya. Karena pemerintah Orde Baru nggak mau kekuatan Islam muncul, makanya dibikin bertengkar. Muhammadiyah sama NU bertengkar mulu. Satu muludan, satu kagak muludan, tukaran. Satu talqin, yang satu kagak talqin, bertengkar. Satu tahlil, satu kagak tahlil, bertengkar. Satu kunut, satu kagak kunut, bertengkar. Alhamdulillah sekarang mau udah kagak bertengkar NU sama Muhammadiyah. Udah kagak ada yang bertengkar soal kunut. Sebab udah kagak ada yang pada sholat subuh. Ya Bu ya Pak, ayo ikut NU. Ayo ibu-ibu ikut muslimat, yang perempuan muda ikut fatayat, pemuda-pemuda pada ikut ansor, pada ikut banser, pada ikut pagar nusa, pada ikut PGN. Balik berjuang dengan para kiai dan para ulama NU-nya. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Mungkin dari saya cukup sekian. Ini kalau diterusin bukan pengajian, ini namanya ini penyiksaan. Nah, iya, enak di situ kagak enak di gua. Suara saya sudah habis. Malam ini saya mau lanjut ke Kabupaten Pati. Doakan saya selamat di jalan. Saya tetap bisa sehat dan saya tetap bisa mensyiarkan dakwahnya para kiai dan para ulama. Betul. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.